Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono batal melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi batal. Sekaitan dengan ini, Warta Kota menurunkan berita di bawah judul RK Suswono batal gugat ke MK hasil Pilkada DKI Jakarta, tim Ridho sebut intervensi pimpinan. Siapa? Berita diturunkan pada Kamis 12 Desember 2024, tepatnya pukul 05:28. WIB ini memberitakan sebagai berikut. Warta Kota live.com Jakarta. Batas pengajuan gugatan sengketa Pilkada 2024 Jakarta di Mahkamah Konstitusi MK ditutup. Pasangan calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono Ridho tidak mengajukan sengketa perselisihan hasil Pilkada atau PHP 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Diketahui MK memberikan batas waktu 3 hari bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK. Sehingga batas akhir Ridwan Kamil Suswono untuk mengajukan gugatan ialah Rabu 11 bulan 12 2024 pukul 23:59 WIB. Namun berdasarkan pantauan Warta Kota live.com di MK hingga pukul 24 WIB Rabu 11/12/2024 malam, pasangan calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono Ridho tidak mendaftarkan gugatan ke MK. Tim bidang hukum Ridho Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan jika pihaknya tidak jadi mengajukan gugatan ke MK atas dasar arahan pimpinan. Namun Muslim enggan membeberkan siapa yang dimaksud dengan pimpinan tersebut. Sahabat BN, artinya bisa dikatakan bahwa fakta telah menunjukkan sangat sulit, sangat tipis, sangat tidak mungkin paslon yang bukan dari pihak penguasa, yang bukan dari pihak Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, yang akan melakukan kecurangan di dalam Pilkada 2024 ini. Sulit sekali. Dan peluang yang sangat besar untuk melakukan kecurangan di dalam Pilkada ini adalah bagi paslon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Kim Plus atau yang didukung oleh pihak penguasa. Sebab mana mungkin paslon dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang akan melakukan kecurangan di dalam pilkada. Mana mungkin dia tidak punya sumber daya negara. Dia tidak dekat dengan institusi atau lembaga negara. Manapun, apapun namanya, tidak dekat. Dia tidak ada parcok yang bisa dia manfaatkan untuk melakukan kecurangan. Dia tidak punya bansos untuk melakukan kecurangan. Dia pun tidak punya oligarki untuk melakukan kecurangan. Tidak punya sama sekali. Jadi artinya sahabat BN, ketika kubu dari paslon 01 Ridwan Kamil Suswono mengatakan akan mengajukan gugatan, tentu orang akan bertanya, gugatan tentang yang mana yang akan diajukannya. Ketika dia mengatakan mengajukan gugatan tentang rendahnya partisipasi pemilih, maka orang geleng-geleng kepala. Orang mengatakan itu semua tidak masuk akal.
Sebab itu bukan termasuk kecurangan pilkada. Bisa jadi itu sebentuk protes dari rakyat bahwa rakyat tidak menyukai calon-calon yang ada ini. Apalagi calon yang bentuknya direkayasa dengan cara menyingkirkan calon yang diinginkan oleh rakyat, menyingkirkan tokoh yang diinginkan oleh rakyat. Di Jakarta mayoritas rakyat menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur mereka, tetapi disingkirkan oleh penguasa dengan cara memborong partai. Sakit hati rakyat, kalau begini lebih baik kita tidak milih katanya. Coba kita bayangkan jika pilkada Jakarta kemarin ini tidak diwarnai oleh Anies Baswedan, mungkin berapa persen orang yang akan memilih itu? Berapa persen kira-kira? Kalau Anies Baswedan kemarin ini tidak mengajak warga Jakarta untuk memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno, berapa kira-kira orang yang akan memilih? Berapa? Tentu orang yang akan datang ke TPS memilih paling-paling yang ingin memilih Ridwan Kamil Suswono, yang ingin memilih pasangan nomor urut 2. Berapa jumlah pemilihnya? Berapa kira? Orang yang kecewa terhadap Anies Baswedan dia tidak akan memilih. Coba bayangkan berapa cuma. Cobalah kumpulkan sekarang suara Ridwan Kamil Suswono, suara nomor urut 2 Darmakun. Coba kumpulkan. Tambah suara paslon nomor urut 3 Pramono Anung Ridwan Kamil tanpa suara dari pendukung Anies. Berapa kira-kira? Jadi masih untung Anies menjatuhkan pilihannya kepada salah satu paslon nih. Kalau tidak, entah berapalah orang yang akan memilih. Sekarang itu dipersoalkan. Oh, partisipasi ini kurang nih. Digugat ke kami gugat ke MK. Apanya yang mau digugat? Tidak akan merubah hasil pilkada kalau hanya yang digugat partisipasi masyarakat. Harusnya penguasa introspeksi diri. Kecewa rupanya rakyat Jakarta karena tokoh yang mereka inginkan kami rekayasa untuk dia tidak masuk. Kami singkirkan dia. Gara-gara kami menyingkirkan tokoh yang inginkan oleh rakyat, rakyat malas datang ke TPS. Besok ini tidak kami buat lagi. Nanti pada Pilpres 2029, kalau dilakukan juga gaya-gaya seperti Pilkada Jakarta ini, mana tokoh yang diinginkan rakyat disingkirkan dengan berbagai cara, bisa-bisa nanti partisipasi pemilih pada Pilpres 2029 akan menurun drastis. Nanti. Makanya dari sekarang seharusnya telah menyadari pemerintah ini, penguasa ini, bahwa kalau berlawanan dengan rakyat memang dapat juga kekuasaan, tetapi legitimasi dari kekuasaan itu sulit sekali bisa mendekati kesempurnaan, sulit sekali. Efeknya apa? Rakyat tidak peduli dengan penguasa. Kalau rakyat tidak peduli dengan penguasa, apa yang terjadi? Maka program-program kerja pemerintah akan menjadi terhalang, akan menjadi terhambat. Kalau program-program pemerintah terhalang karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, kemajuan Indonesia akan terhambat. Kalau kemajuan Indonesia akan terhambat, apa yang terjadi? Yang pertama, rakyat akan rugi menggaji aparat negara ini. Apakah pejabat negara mulai dari presiden sampai kepada kepala desa maupun
aparatur negara yang ada di dalam lingkungan ASN, TNI, Polri, BUMN, dan sejenisnya. Begitu banyak dampaknya, sahabat BN, kalau ada yang coba-coba mengakal-akali suara rakyat. Apalah gunanya jadi pemimpin kalau rakyat benci kepada kita? Apalah gunanya jadi pejabat, baik pejabat negara maupun pejabat struktural di pemerintah? Apa gunanya jadi pejabat kalau rakyat sudah tidak menghargai? Bicara-bicara aja sendiri di televisi itu, berbusalah mulut berbicara, rakyat tidak peduli, rakyat tidak dengarkan. Harusnya pemerintahan yang ada sekarang, harusnya pihak penguasa sekarang menyadari bahwa kalau mereka melakukan rekayasa-rekayasa politik yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, rakyat tidak akan peduli lagi dengan mereka. Ini bukti Pilkada Jakarta. Itu bukti. Kalah koalisi pemerintah yang jumlah partainya entah 15, entah 14, berapa itu, kalah oleh PDIP yang hanya satu-satunya partai parlemen yang mendukung Pramono Rano ini, hanya satu-satunya PDIP yang partai parlemen, ditambah Hanura yang tidak ada di parlemen, menang melawan belasan partai. Coba kita hitung sekian persen saja satu partai suara untuk pasangan nomor 1 ini sudah begitu banyak. Ini berarti memang orang-orang partai itu sendiri, kader-kader partai itu sendiri yang di akar rumput, malas dia memilih calon yang dari partainya. Malas, tak mau dia. Sahabat BN, kalau masih juga pihak penguasa, kalau masih juga melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan rakyat, yang berseberangan dengan rakyat, maka tanggungkanlah risikonya sendiri. Sekarang rakyat masih sabar. Lihatlah bagaimana fenomena pilkada di Jawa Tengah, bagaimana pilkada di Jawa Timur, bagaimana fenomena pilkada di Sumatera Utara. Menggelikan. Sekali lagi, tolonglah pihak penguasa menyadari bahwa mereka itu disorot oleh rakyat setiap waktu. Langkah-langkah mereka, omongan-omongan mereka disorot oleh rakyat setiap waktu, dipantau oleh rakyat setiap waktu. Rakyat Indonesia ini tidak bodoh lagi, tidak bodoh. Cuman ada mereka itu yang berani melawan seperti rakyat Jakarta. Mereka lawan dengan memilih secara rasional. Ada di antara mereka yang hanya hatinya yang menjerit, tapi mereka masih takut untuk melawan. Sehingga ditipu-tipu suaranya, oke. Dihilangkan suaranya, oke. Ditekan-tekan mereka, oke. Nah, masih begitu. Kalau nanti Pilkada Jakarta ini menjadi rujukan oleh rakyat di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia, di berbagai kecamatan dan desa di seluruh Indonesia, kita yakin pihak penguasa yang masih mencoba-coba merekayasa suara rakyat dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak beretika dan bermoral, maka nanti yang akan menanggungkan malunya penguasa sendiri. Penguasa sendiri. Jakarta ini sudah melakukan sayembara yang bisa menunjukkan kesalahan dari lawan
03 ini kasih uang 10 juta. Yang bisanya mereka tunjukkan kesalahan, kecurangan yang dibuat paslon yang melakukan sembara itu. Yang mana sembara itu? Kan bikin malu itu. Dihentikanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Langkah-langkah melakukan segala cara untuk memenangkan pilkada, untuk memenangkan pilpres, untuk memenangkan pemilu. Hentikanlah itu. Hentikanlah upaya-upaya menjegal lawan dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan mempergunakan sumber daya negara, dengan memperalat penegak hukum. Hentikanlah itu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.